warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Yunita, NIM 1902102041117. Akan melakukan praktikum dengan judul fotosintesis. Tujuan dari praktikum ini yang pertama, membuktikan bahwa proses fotosintesis membutuhkan cahaya serta klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan bahwa pengaruh warna atau spektrum serta suhu pada proses fotosintesis. Yang kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis pada tumbuhan. Alat dan bahan pada percobaan yang pertama yaitu tanaman Hydrilla verticillata, termometer, toples kaca, corong kaca, tabung reaksi, alat hitung, soda kue, air, plastik jilid, warna merah, kuning, hijau, dan ungu, gunting, benang jahit, penggaris, dan stopwatch. Prosedur dalam percobaan pertama yaitu menyiapkan tanaman Hydrilla verticillata, kemudian memotong 5 tangkai tanaman Hydrilla verticillata sepanjang 10 cm dan mengikat dengan benang jahit. Kemudian masukkan air ke dalam toples kaca sebanyak 3/4 bagian. Selanjutnya, masukkan tanaman Hydrilla verticillata ke dalam corong kaca. Letakkan tangkai menghadap ke atas. Kemudian, masukkan corong kaca ke dalam toples plastik menghadap terbalik. Selanjutnya, mengisi tabung reaksi dengan air. Masukkan sisa air ke dalam toples plastik. Selanjutnya, meletakkan pada tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari selama 3 menit. Kemudian, cek suhu dan hitung banyaknya gelembung gas yang dihasilkan oleh tanaman Hydrilla verticillata. Kemudian, catat pada tabel pengamatan.
Pada percobaan di tempat gelap atau tidak terkena cahaya matahari dengan suhu 29 derajat, tidak menghasilkan gelembung oksigen karena tidak menerima sinar cahaya matahari atau tidak melakukan proses fotosintesis. Selanjutnya, mengamati di tempat yang terang. Yang pertama, menambahkan setengah sendok soda kue Selanjutnya, amati banyak gelembung gas, cek suhu, serta hitung selama 3 menit. Suhu 29 derajat. Sekarang kita hitung selama 3 menit. Banyak gelembung yang dihasilkan sebanyak 906. Kemudian catat di tabel pengamatan. Selanjutnya, mengamati dengan menggunakan plastik berwarna merah menghadap ke timur karena cahaya matahari berada di timur. Sebelumnya, cek suhu terlebih dahulu. Suhu 32 derajat. Sekarang menghitung banyak gelembung selama 3 menit. Banyak gelembung yang dihasilkan sebanyak 812. Kemudian catat di tabel pengamatan. Selanjutnya, mengganti dengan plastik berwarna kuning. Sebelumnya, cek suhu terlebih dahulu. Suhu 33 derajat. Kemudian, amati banyak gelembung selama 3 menit. Gelembung sebanyak 820. Kita catat di tabel pengamatan. Selanjutnya, mengganti dengan plastik berwarna hijau. Sebelum itu, cek suhu terlebih dahulu.
suhu 33 derajat. Selanjutnya menghitung banyak gelembung selama 3 menit. Banyak gelembung yang dihasilkan yaitu 846. Kemudian kita catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya mengganti dengan plastik berwarna biru. Sebelum itu cek suhu terlebih dahulu. Suhu 34 derajat. Kemudian kita menghitung banyak gelembung selama 3 menit. Banyak gelembung 836. Kemudian kita catat pada tabel pengamatan. Sekarang kita ganti dengan plastik berwarna ungu. Sebelumnya cek suhu terlebih dahulu. Suhu 34. Sekarang kita hitung banyak gelembung selama 3 menit. Gelembung sebanyak 803. Dari percobaan yang pertama, setiap suhu dan hasil gelembung tidak sama. Semua dipengaruhi oleh cahaya serta spektrum warna. Sekian percobaan yang pertama. Percobaan yang kedua. Pada percobaan yang kedua, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu kompor, panci, piring, gunting, lepek, isolasi, aluminium foil, capitan, kaleng bekas, pinset, betadine, alkohol, gelas ukur, air, serta daun menggunakan daun singkong yang telah ditutupi aluminium foil selama 7 hari. Prosedur dalam percobaan yang kedua, yang pertama yaitu memilih daun yang menghadap ke matahari, kemudian menutup tengah daun dengan menggunakan aluminium foil serta menutupnya dengan isolasi. Setelah itu memetik daun pada sore hari atau pagi hari sebelum terkena sinar matahari. Kemudian membuka daun dari aluminium. Setelah itu letakkan panci di atas kompor. Isi dengan air sebanyak 300 ml. Lalu nyalakan kompor. Sambil menunggu air mendidih, kita menyiapkan alkohol sebanyak 50 ml.
air sudah mendidih, kemudian memasukkan daun. Merebusnya sekitar 5 menit atau hingga layu. Setelah ditiriskan, kemudian masukkan ke dalam alkohol. Lalu rebus di dalam panci menggunakan penjepit selama 3 menit. Setelah 3 menit, kemudian matikan kompor. Lalu tiriskan. Menggunakan genset. Sambil menunggu, kita teteskan sebanyak 10 tetes betadine pada lepet. Masukkan daun pada lepek. Selanjutnya, mengamati daun di bawah sinar matahari atau di tempat terang. Daun sebelum direbus dengan alkohol berwarna hijau kecoklatan yang ditutupi, dan yang tidak ditutupi berwarna hijau tua. Kemudian setelah direbus dengan alkohol, warna daun menjadi hijau kecoklatan atau pucat pudar yang ditutupi. Yang tidak ditutupi berwarna hijau muda. Selanjutnya, warna daun ketika ditetesi dengan menjadi hijau kecoklatan terang yang ditutupi. Yang tidak ditutupi menjadi hijau muda gelap. Kemudian catat pada tabel pengamatan. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.